Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur yang tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat waktu untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah kelas 10 A dan B. Ya, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita tentang materi narkoba ya, anak ustazah. Minggu lalu kita sudah sampai pada beberapa jenis ya, golongan ya daripada narkotika ya, anak ustazah. Ya, hari ini kita terakhir belajar ya kan, minggu depan kita udah libur. Nah, masuknya di akhir bulan berapa? Bulan 5 ya, akhir bulan 5 kita langsung ujian praktek. Nah, ujian praktek ini Ustazah masih mikir apa yang nanti yang akan dibuat untuk ujian praktek ya. Nanti Ustazah pikirkan. Karena materi kita terakhir ini adalah tentang apa? Kemarin pergaulan bebas dan narkoba ya. Nah, kalau itu ujian prakteknya kan sulit ya kalau dari situ ya, ujian prakteknya apa ya. Cuma nanti Ustazah pikirkannya apa yang sesuai. Ya, anak Ustazah, insya Allah hari ini kita coba bahas habis ya secara garis besar saja ya anak Ustazah ya untuk materi narkoba ini. Nah, minggu lalu kita udah masuk tentang beberapa golongan narkotika ya. Kita ulang kembali, narkotika golongan 1. Nah, ini untuk ilmu pengetahuan dan teknologi ya, IPTEK. Kemudian regensia diagnostik ya untuk menentukan sesuatu ya, dan tentunya sudah lewat laboratorium ya. Kan jadi tahu ya, misalnya narkotika golongan 1 ini apa saja contohnya, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian apa akibat atau dampak yang ditimbulkannya, kan gitu kan. Nah, seperti ini contohnya kan opiat ya. Jadi opiat ini banyak jenisnya. Nah, dia mempunyai potensi sangat tinggi untuk timbulkan ketergantungan. Nah, jika dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan, tentunya akan menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi dan sulit untuk memulihkannya. Nah, tentunya hanya bidang kesehatan saja yang mampu mengetahui ya dosis yang diperlukan seberapa yang digunakan untuk kita ya dalam dunia kesehatan, terutama bagi pasien ya yang menderita sakit, apakah dibutuhkan, kemudian dosisnya berapa, itu kan hanya dokter-dokter yang paham. Makanya kalau misalnya dipergunakan menyimpang ya dari yang sudah ditentukan, nah itu yang berbahaya ya untuk kesehatan ya. Kemudian itu jenis opiat ya, morfin, heroin, putau, petidin, candu. Nah, ini jenis-jenisnya anak saja yang berasal dari opiat. Kemudian ada lagi ganja, kanabis, marijuana, hashish. Nah, ini namanya ya, mungkin kita itu nggak pernah lihat ya, tapi kalau ganja pernah lihat nggak? Nanti ini ada di sini, ganja pernah lihat nggak pohonnya? Pohonnya cantik ya. Kalau menurut orang ya, itu dulu pohon ganja itu digunakan sebagai tanaman hias anak ustazah ya. Daunnya bentuknya berjari kalau nggak salah ya. Daunnya bentuknya berjari, tanamannya hijau, subur, rimbun, dan sangat subur di daerah yang daerah pegunungan, yaitu ganja ya. Nah, jadi bahkan sekarang pun ganja itu ya beredar luas, dikonsumsi, bahkan dijadikan rokok ya, untuk rokok. Jadi orang kadang kita kira itu rokok biasa yang dari namanya tembakau, tapi rokoknya terbuat dari ganja ya. Daunnya itu dikeringkan, seperti itu diolah ya dalam bentuk rokok. Nah, seperti itu. Jadi ya itu yang dihisap. Nah, tentunya akan menyebabkan ketagihan kalau itu sudah terus-terusan yang dihisap. Nah, kemudian lagi ada kokain ya. Serbuk kokain, pasta kokain, dan daun koka. Nah, ini semuanya sebenarnya banyak dari tanaman anak ustazah, dari tanaman semua ya. Nah, kemudian narkotika golongan 2. Nah, ini merupakan bahan baku untuk produksi obat ya. Produksi obat.
ya, timbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Pilihan terakhir dalam pengobatan apa itu? Petidin, ya, morfin, fentanyl atau metadon. Nah, ini jenisnya, narkotika golongan 2. Jadi jalan terakhir untuk pengobatan, anak saja. Jadi tidak untuk yang lain, hanya untuk pengobatan, itu pun jalan terakhir. Jadi sangat sangat berbahaya ya bagi orang yang mencoba-coba untuk. Nah, ini yang paling kita sering kadang kalau misalnya razia ya, atau kedapatan bandar pengedar itu apa? Morfin, kokain, ya kan? Itu paling sering morfin, kokain yang sering, dan itu efeknya sangat tinggi sekali ya. Sangat bahayanya sangat tinggi ya, sangat besar bagi kesehatan jika dikonsumsi, dan ketergantungannya juga sangat besar ya. Kemudian narkotika golongan 3 hanya digunakan untuk rehabilitasi. Nah, ini dia, rehabilitasi ini apa? Pemulihan ya, bagi orang-orang yang bagaimana, yang sudah candu ya anak ustazah ya, mempunyai potensi ringan akibatkan ketergantungan. Contoh kodein, difenoksilat ya. Nah, itu dia. Ada 2 macam di sini contohnya. Jadi ini tentu juga orang-orang kesehatan yang paham tentunya menggunakan narkotika golongan 3 ini untuk pengobatan ya, rehabilitasi, pemulihan. Terkadang kan ada orang yang terkena narkoba itu anak saja, karena kan sudah candu tinggi. Kalau sama sekali dia enggak konsumsi, nah itu yang bagaimana? Mungkin badannya ini yang nggak karu-karuan ya, mungkin yang rasanya terbakar, yang ya macam-macam lah, mungkin tidak terkatakan lagi. Kalau sama sekali misalnya langsung tidak dikonsumsi pada masa rehabilitasi, makanya mungkin ada penurunan kadar sedikit ya, keringanan gitu, kadar ketergantungannya itu ringan gitu. Makanya dikasih ya kodein seperti itu ya, untuk mengurangi rasa ketergantungan tinggi. Jadi bertahap dikurangin dosisnya lah ya, dari yang sudah seseorang itu mengalami ketergantungan yang sangat besar ya. Karena kan nggak bisa langsung diputus, sama sekali nggak dikasih gitu, karena kan mungkin namanya rehabilitasi ya, pemulihan ya. Jadi bertahap dia dibuat ya, bertahap, berulang seperti itu sampai dia tidak mengakibatkan candu lagi. Nah, seperti itu ya. Ini narkotika golongan 3. Nah, kita lihat di sini ada gambar tanaman anak ustazah. Kita lihat di sini opium. Nah, opium poppy. Nah, ya. Seperti inilah yang namanya gambar tumbuhan opium. Ya, opium poppy biasanya ditanam antara September dan Desember. Jadi sengaja ditanam anak ustazah. Ya. Jadi sengaja ditanam. Untuk apa? Tentunya awalnya tentu untuk dunia kesehatan ya. Karena kalau di seluruh dunia ini butuh untuk tentunya dunia kesehatan untuk ilmu teknologi ya, di bagian kesehatan ya, dan tentunya sudah uji lab kan, begitu kan? Cocoknya untuk penyakit apa, kapan diperlukan, seberapa dosisnya kan gitu kan. Nah, ini ditanam, kemudian diolah ya, diolah. Nah, setelah daun bunga rontok, nah ini dia meninggalkan biji berbentuk kapsul yang berisi opakui ya. Nah, itu namanya getah susu yang disebut opium. Jadi getah susu yang disebut opium. Nah, ini tanamannya banyak ya anak ustazah. Nah, ini ada getahnya. Ini getahnya ya. Ya, dipanen antara April dan Juli. Jadi kalau kita lihat sekarang mungkin masa panen ya. Ini bulan berapa? Mei ya, dari April sampai Juli. Ketika biji kapsul tersebut gemuk ya. Ketika biji kapsul tersebut gemuk, cukup ditoreh dengan pisau dan mengeluarkan getah, dan setelah kering menjadi hitam kecoklatan tar ya. Nah, ini dia. Ya, semacam dikikis gitu ya anak ustazah. Jadi ada getahnya. Nah, itulah yang dikeringkan ya, nanti hingga bentuknya menjadi hitam kecoklatan. Nah, opium kemudian dimurnikan menjadi opiat namanya ya. Nah, itu. Nah, jadi sekarang waspada modus peredaran narkoba dalam bentuk makanan dan minuman anak ustazah ya. Jadi
Kalau kita mengkonsumsi makanan, kita harus lihat dulu komposisinya, kemudian label halalnya dari MUI. Nah, ini jenis makanan apa gitu ya. Kalau misalnya nggak jelas komposisinya ataupun ada label halal dari MUI, nah kita harus cari tahu ini makanan apa ya, harus jelas-jelas gitu mengkonsumsi makanan sekarang anak saja. Karena bukan hanya misalnya berhubungan dengan narkoba ini, tetapi apa? Dari makanan-makanan yang mengandung ya misalnya lemak babi ya. Nah, seperti itu kan banyak beredar ya kan anak ustazah. Nah, seperti tadi binatang-binatang yang haram seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Jadi harus jelas kehalalannya. Baik, kita lanjut anak ustazah. Nah, ini adalah gambar ya narkoba dalam bentuk kue. Jadi banyak sekali ya anak ustazah ya. Narkoba dalam bentuk permen ya, banyak sekali, dan ini semakin beredar dan semakin marak yang ada di negara Indonesia kita. Inilah ancaman, hambatan, gangguan dari dalam maupun luar negeri anak saja. Kadang kan pengedar itu datang dari luar ya, kemudian beraksi di dalam negeri kita, merusak generasi muda dengan berbagai macam cara. Nah, itulah gangguan, hambatan ya, dan ancaman juga bagi negara kita, terutama bagi generasi muda. Makanya kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan anak saja. Kelihatannya lezat, enak, tapi kita harus cari tahu dulu ini makanannya apa, kemudian jelas tidak ya halalnya, kehalalannya, seperti itu ya. Biasanya kan lewat apa? Lewat MUI ya anak saja. Nah, jadi biasanya itu ada label atau logo MUI, berarti ini sudah diuji coba ya kehalalannya oleh lewat lembaga MUI. Biasanya seperti itu anak ustazah ya. Jadi tidak sembarangan kita mengkonsumsi makanan-makanan, apalagi misalnya makanan-makanan yang berasal dari luar negeri anak ustazah. Apakah misalnya dari makanan-makanan Cina tentunya ya. Nah, itu harus jelas kita ketahui kan gitu kan kehalalannya. Sekarang kan banyak beredar ya makanan apa ataupun itu barang-barang ya. Kalau barang-barang misalnya perabot mungkin ya masih bisa lah ya kita pergunakan kan gitu kan, tapi kalau sudah makanan yang langsung masuk ke dalam tubuh kita, nah itu kan harus jelas, nah ini makanan ini halal tidak, mengandung bahaya tidak jika kita konsumsikan, seperti itu ya. Nah, jadi banyak sekali peredaran narkoba dalam bentuk kue maupun permen sekarang ya. Nah, kita lihat bahayanya apa dalam penyalahgunaan narkoba. Kita lihat bahayanya, yang pertama bahaya terhadap fisik ya. Jadi di sini ya, bahaya terhadap fisik yang pertama akan menimbulkan ketagihan, ketergantungan. Nah, itu sudah jelas anak ustazah. Apalagi seperti kita ketahui tadi ya, tingkat narkotika yang digunakan itu ya sangat tinggi kadarnya ya. Kita misalnya sekali konsumsi saja, besoknya kita nggak bisa misalnya nggak konsumsi. Nah ya, bagi orang-orang yang sudah ketagihan ini, yang sudah terbiasa ya, hari ini dia konsumsi misalnya ya, besok dia nggak bisa nggak konsumsi, padahal baru sekali aja coba. Ya, itu yang kita ketahui bahwa tingkat ketergantungannya itu sangat besar, sangat tinggi. Ya, yang kedua mengganggu mental. Nah, otomatis ya pikiran kita, jiwa kita jadi tidak tenang. Ya, orang yang mengkonsumsi narkoba ini jiwanya, pikirannya tidak tenang. Kalau dia tidak konsumsi, dia harus cari, dia harus dapatkan. Ya, sudah pasti mengganggu kesehatan. Dia tidak bisa tidur, dia tidak selera makan. Ya, udah pasti terganggu kesehatannya ya, jiwanya terganggu, kesehatan secara fisik maupun mentalnya terganggu, cenderung menjadi pelaku kejahatan. Nah, dia nggak punya uang untuk bisa beli, untuk mendapatkannya. Nah, akhirnya bagaimana? Lari kepada tingkat kriminal ya, dia mencuri sampai melakukan pembunuhan untuk mendapatkan sejumlah uang agar bisa membeli barang tersebut ya. Kemudian ya mengakibatkan kematian ya. Misalnya lah dia tidak dapat ya, dalam tingkat candu yang sangat tinggi hingga sampai mungkin ke ubun-ubun yang bisa dia rasakan ya. Bahkan bisa dirasakan bagi orang yang candu ini apa? Ini rasanya otak ini mau pecah kan gitu kan. Nah, ya bisa jadi ya akhirnya cukup sampai di situ dia kan mati lewat misalnya. Kemudian memupus imtak ya. Jadi putus iman dan takwa itu tidak ya, sudah jauh lah anak ustazah ya dari orang-orang yang ya mengalami ketergantungan ya terhadap benda haram tersebut ya. Nah, itu dia bahaya bagi fisik ya. Jadi tidak ingat Tuhan lagi, tidak ingat beribadah lagi. Ya pokoknya gimana biar dapat supaya dia tenang,
ya dengan konsumsi barang tersebut. Itu aja yang ada di pikirannya, ya kan. Kemudian yang kedua, kerusakan fungsi sistem syaraf pusat otak. Ya, otak adalah bagian terpenting dalam sistem saraf pusat, ya, sehingga otak dilindungi oleh tulang tengkorak yang sangat kuat, ya. Jadi waspadalah, penyalahgunaan narkoba dapat merusak dan membahayakan jaringan fungsi sistem saraf pusat otak. Ya, jadi semuanya di otak, anak ustazah, ya. Otak terbuat dari bahan yang sangat halus dan lunak, ya. Halus dan lunak, tapi terdiri dari saraf-saraf yang sangat banyak, ya, di otak kita ini, ya, di mana dilakukan miliaran pesan-pesan elektronik yang menggerakkan seluruh tubuh dan mengendalikan berbagai fungsi penting seperti jantung, paru, kelenjar hormon dan pencernaan. Jadi, ya, saraf-sarafnya sangat halus dan lunak, ya. Kemudian miliaran pesan, ya, pesan-pesan saraf itu kan kontak semua, ya, dari kepala sampai ke mana nih, ke badan kita, saraf ke mata, ke hidung, ke mulut, ke gigi, kemana lagi, ke tenggorokan, ya, sampai kemana, ke badan, ke tangan kita, sampai ke ujung kaki. Itu kan lewat saraf semua, ya. Jadi apa yang ada kita rasakan di otak kita, nah itu akan tersampaikan semuanya ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya ada gangguan, ya, di otak kita, ya udah pasti, ya, semuanya jadi terganggu, ya, terutama lagi jantung, paru, ya. Jadi organ-organ penting dalam tubuh. Nah, kemudian di samping itu juga terdapat kemampuan berbahasa, melakukan berbagai pemecahan masalah secara logis rasional mengenai berbagai ciri rasa benda dan cairan yang masuk ke dalam mulut dan menyentuh lidah, mengenali berbagai jenis bebauan dari gas atau udara yang masuk ke rongga hidung, mengingat sesuatu yang pernah dipelajari, dan ribuan fungsi lainnya, ya. Jadi ini ada pada otak, ya, anak saja. Karena itu sistem saraf pusat otak adalah bagian tubuh yang memberi hidup pada kita, yang harus kita jaga dengan sangat hati-hati, ya. Jadi sangat membahayakan fungsi sistem saraf pusat. Nah, yang ketiga itu terjadi infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Nah, itu dampak daripada penyalahgunaan narkoba, ya. Terjadi infeksi akut otot jantung. Nah, kalau sudah berhubungan dengan jantung, anak ustazah, ini dah, ya, mengerikan, ya. Ya, jadi jantung sebagai alat hidup tubuh kita, setiap detik memompakan darah ke seluruh tubuh kita. Jadi terganggunya alat pompa darah itu, ya, terganggunya pompa alat darah kita karena narkoba berarti fungsi kesehatan, kekebalan tubuh kita sedikit demi sedikit akan hilang dan rusak. Nah, kemudian menggunakan jarum suntik. Yang keempat, ya, menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit, ya. Jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit, ya, karena kalau orang yang mengkonsumsi narkoba ini, anak saja, kadang mereka itu nggak peduli lagi jarum suntik itu bisa ganti-gantian makainya, ya. Tidak satu orang satu, ya. Kadang kalau mereka sudah misalnya sudah tidak tahan lagi, mereka bahkan nggak ingat kalau jarum suntik itu misalnya harus satu orang satu, tidak gantian. Nah, mereka nggak peduli gitu. Jadi dari situlah bisa bermunculnya berbagai macam penyakit yang berbahaya, termasuk nanti larinya ke penyakit virus HIV, ya. Kemudian yang kelima, gangguan pada paru-paru, sukar bernapas, sesak napas, dan penyakit-penyakit paru lainnya. Ya, ini juga berhubungan dengan nanti pernapasan seperti apa? TBC, ya. Kemudian yang keenam, susah buang air besar. Nah, orang yang menyalahgunakan narkoba, ya, candu narkoba ini, ya, dia akan susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung usus besar terganggu, ya. Terganggu ususnya, ya. Kita aja anak ustazah misalnya lah, nggak buang-buang air besar, gimana tuh? Enak nggak perut ini gembung, terasa sesak, ya. Kemudian nggak enak lah, ya, sistem pencernaan kita. Apalagi misalnya mengkonsumsi narkoba, udah jelas semuanya yang dirasakan, ya, berkali-kali lipat, ya, sakitnya dan tidak enaknya, ya. Nah, jadi ada 6
Bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya banyak ya lagi anak saja ya. Secara garis besar 6 yang disebutkan di sini. Nah, kemudian kita lihat itu tadi bahaya terhadap fisik ya. Kemudian bahaya terhadap kejiwaan. Nah, bahaya terhadap kejiwaan. Bagaimana dengan jiwa seseorang yang mengkonsumsi narkoba? Nah, bersikap labil sudah pasti. Jadi anak ustazah, orang yang mengkonsumsi narkoba itu kadang kita bisa lihat loh, dia sikapnya itu nggak normal. Kalau misalnya berbicara, ya kadang kan dia itu bicaranya ngawur, nggak tepat satu bahasa dengan bahasa lain, nggak saling berkesinambungan gitu, lari-lari bahasanya. Kemudian terkadang dia itu terkadang kalau menatap seseorang dia nggak berani menatap seseorang. Pandangan itu kadang miring kiri, miring kanan gitu, dan menunduk, nggak berani gitu, kayak orang banyak salah ya gitu kadang ya, secara sikap ya yang pernah Ustazah ketahui ya seperti itu. Kemudian ngomongnya itu nggak jelas gitu, nggak nyambung gitu, satu dengan yang lain itu nggak nyambung. Kita tanya lain, dia nyambungnya kemana-mana gitu ya, itu dia. Kemudian cepat memberontak ya, cepat marah ya. Dan introvert dan penuh rahasia. Apa ini introvert anak Ustazah? Intinya penuh dengan kerahasiaan ya, menutup diri, tidak banyak bercerita ya. Ini introvert nanti bisa cari di kamus bahasa Indonesia ya. Tertutup ya. Tertutup ya. Tertutup, menutup diri ya. Jadi orangnya nggak terbuka ya. Sering berbohong dan suka mencuri. Nah, ini jadi kebiasaan yang sangat buruk ya. Ini terhadap kejiwaan. Dia harus mencuri untuk mendapatkan kebutuhannya, yaitu narkoba tadi. Dia suka berbohong, banyak berbohong ya. Jadi anak ustazah, ini yang ustazah pernah ketahui ya, orang-orang yang mungkin dekat, dibilang dekat ya sebenarnya nggak dekat sekali ya, karena saudara. Nah seperti itu ya. Jadi dia banyak berbohong, kemudian mencuri. Nanti diam-diam barang-barang yang di rumah itu satu-satu dicuri, dijual ya. Apapun bisa dijadikan uang dari barang-barang yang ada di rumah ya. Untuk apa? Karena dia butuh uang dan butuh benda haram itu gitu ya. Jadi dia gampang berbohong dan gampang sekali mencuri. Apapun bisa dilakukan ya. Kemudian menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan ya. Memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang ya. Gampang curiga, tidak percaya ya. Kemudian menjadi malas dan prestasi belajar tentu menurun. Nah, ini di kalangan remaja ya. Nah, akal sehat tidak berperan. Ya, akal sehat tidak berperan. Ya, tidak berperan dengan baik. Jadi berpikir irasional ya, di luar dari logika, di luar dari akal sehat. Nah, jadi itu ada 8 ya, bahaya terhadap kejiwaan bagi orang yang mengkonsumsi narkoba. Nah, kemudian bagaimana lagi bahaya terhadap lingkungan masyarakat? Ya, tentunya yang lebih besar ya. Yang pertama keluarga. Bagaimana dengan keluarga? Jadi keluarganya akan tidak harmonis ya. Akan terganggu keharmonisan keluarga. Apalagi ini anak ya. Anak yang mengkonsumsi ataupun misalnya salah satu orang tuanya. Nah, sudah pasti keluarganya akan kacau balau ya, berantakan, jauh dari keharmonisan. Kemudian merongrong keluarga. Membuat aib keluarga, hilangnya harapan keluarga. Semua ya, bermula dari keluarga itu ya hilang semua yang baik-baik ya, harapan-harapan yang baik-baik itu hilang semua. Yang muncul hanya apa? Ya aib keluarga, malu keluarga yang ada. Nah, itu ya anak ustazah ya. Kemudian bahaya narkoba terhadap lingkungan masyarakat. Tentunya mengganggu keamanan dan ketertiban. Ya, kalau dia mencuri ya, pasti kan terganggu itu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar ya. Kemudian lagi misalnya sampai dia melakukan tindak kejahatan, membunuh ya. Tidak disangka-sangka ternyata tetangga sebelah misalnya narkoba. Kemudian dia sampai melakukan pencurian, sampai membunuh padahal tetangga dekat misalnya. Nah, itu kan terkadang kita tidak sangka-sangka ya. Hal itu bisa saja terjadi dan banyak sekali kasus yang terjadi seperti itu ya. Kemudian menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Ya, jadi banyak sekali jadi masalah ekonomi masalah sosial yang besar ya yang terjadi di masyarakat ya, dan sampai hilangnya kepercayaan terhadap ya
si anak ya, atau orang yang melakukan narkoba tersebut, dia mengkonsumsi benda-benda haram tersebut. Nah, jadi anak ustazah, itu secara garis besar bahaya terhadap lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat di sini, apa sih alasan seseorang untuk memakai narkoba? Nah, ini dia. Makanya sangat penting ya anak ustazah di usia remaja ini kan, meranjak remaja itu kan anak-anak remaja sekarang masa labil-labilnya. Nah, itu ciri-ciri tanda-tanda anak puber, anak usia meranjak remaja ya, masa labil. Di situ mereka ingin ada rasa ingin mencoba-coba ya, rasa ingin tahu yang besar, mencoba-coba. Nah, terkadang akhirnya apa? Dibarengi dengan salahnya memilih teman. Ya, salahnya memilih teman.